Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Santia, NIM F1081181031, kelas 6A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi socialpreneurship di daerah saya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, sebagai penduduk yang bermukiman di Kabupaten Sambas, tepatnya di Pemangkat, saya melihat banyak sekali peluang atau potensi socialpreneurship yang dapat dikembangkan melalui buah pisang. Karena buah pisang di daerah saya itu sangat mudah didapat dan harganya juga murah. Nah, pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Nah, buah pisang sebagai buah pangan merupakan sumber energi karbohidrat, mineral, dan kalium. Nah, berbagai macam olahan buah pisang yang bisa dijadikan peluang usaha pada masa COVID-19 ini. Di mana kita tahu karena COVID-19 ini banyak sekali tetangga kita atau masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan PHK atau sebagainya. Nah, di tempat saya banyak sekali olahan dari buah pisang ini. Saya tertarik untuk mewawancarai salah satu pengolah buah pisang yang nama cemilannya sangat terkenal di daerah saya, yaitu cemilan lengkeng pisang. Nah, data narasumbernya itu nama pemiliknya itu Pak Lamuden, terus alamatnya itu Jalan SD 4 Gang Arani Hayunus. Nah, sedikit informasi, Pak Lamuden ini adalah seorang pegawai negeri sipil. Nah, lengkeng pisang ini adalah bisnis sampingannya. Nah, adapun hasil wawancaranya yaitu lengkeng pisang sudah berdiri sejak tahun 2016, di mana hal ini dilatar belakangi oleh kesukaan Pak Lamuden kepada lengkeng pisang buatan keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan ia memunculkan ide Pak Lamuden untuk membuka peluang usaha, yaitu usaha yang bernama cemilan lengkeng pisang. Nah, apa sih lengkeng pisang itu? Lengkeng pisang merupakan salah satu produk olahan yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di daerah saya, dikarenakan rasanya yang manis dan gurih sehingga cocok untuk dijadikan hidangan cemilan di kala santai. Nah, untuk pengolahan buah pisang ini pengolahan lengkeng pisang ini dengan cara buah pisang yang matang disisir kemudian diawetkan dengan cara pengeringan, yaitu di bawah sinar matahari. Nah, setelah itu pisang yang telah diawetkan tadi digoreng menggunakan tepung agar renyah. Nah, barulah lengkeng pisang tersebut siap dijual. Nah, buah pisang yang digunakan oleh Pak Lamuden sendiri adalah buah pisang siam, karena selain pisang siam tidak dapat dibuat untuk lengkeng pisang. Jadi harus buah siam. Nah, dengan dibutuhkannya pisang yang dapat menguntungkan petani, dengan dibutuhkannya pisang siam dapat menguntungkan para petani karena mempermudah pemasaran hasil tanamannya. Nah, untuk Pak Lamuden sendiri itu banyaknya permintaan konsumen menyebabkan meningkatnya kebutuhan buah pisang. Selanjutnya itu, produksi lengkeng pisang sendiri dilakoni oleh Pak Lamuden berserta istrinya, masih dalam skala home industry, bekerja di rumah seperti itu. Nah, sehingga
dalam pembuatannya itu masih sangat terbatas. Walaupun Pak Lamudin walaupun begitu, dikarenakan banyaknya pesanan yang membludak menyebabkan Pak Lamudin dan istrinya membutuhkan karyawan, dan Pak Lamudin juga merasa ingin memberikan peluang pekerjaan kepada sanak keluarganya, sehingga jumlah pekerja pembuat cemilan lengkeng pisang ini berjumlah 7 orang, termasuk Pak Lamudin dan istrinya. Nah, jadi pekerjanya itu atau karyawannya itu ada 5 orang. Nah, dalam pemasarannya sendiri, Pak Lamudin hanya memasarkan dengan menitipkan produknya di supermarket tempat saya. Nah, dengan dikenai biaya potongan 20%. Nah, selain itu, di dalam kemasan sendiri, Pak Lamudin mencantumkan nomor HP-nya. Di gambar ini sudah ada ya nomor HP-nya. Lalu, beliau mencantumkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang didapat, sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam cemilan lengkeng pisang ini. Nah, selanjutnya itu konsep. Berdasarkan wawancara dengan Pak Lamudin, saya memberikan masukan kepada beliau agar beliau memasarkan produknya tidak hanya di satu supermarket saja, tetapi memasarkan produknya di berbagai supermarket. Setelah itu, saya juga memberikan masukan kepada beliau agar beliau memanfaatkan media sosial seefektif mungkin. Contohnya memasarkan produknya melalui WA, Facebook, Instagram, serta Shopee maupun Tokopedia. Nah, saya juga memberikan masukan kepada beliau untuk menambah lagi karyawannya, karena agar pekerjaan beliau lebih terbantu. Nah, selain itu, apalagi kan pada masa sekarang, masa COVID ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, tetangga-tetangga yang kehilangan pekerjaannya, sehingga jika Pak Lamudin membuka peluang usaha, maka dengan hal ini tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah Pak Lamudin dapat terbantu kembali. Nah, begitu juga dengan varian lengkeng pisang ini, ya. Jadi agar lebih menarik perhatian konsumen dan tidak membosankan, baiknya Pak Lamudin bisa menambah varian lain seperti coklat dan keju. Nah, caranya itu dengan cara lengkeng pisang yang telah diawetkan tadi, yang telah dikeringkan, setelah itu digoreng, lalu barulah dicelupkan pada coklat yang cair ataupun keju yang cair, sehingga terbentuklah varian rasa yang berbeda. Nah, selanjutnya itu analisis peluang usaha. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Pertama, produknya sudah mempunyai sertifikat keamanan. Nah, ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh produknya Pak Lamudin, yaitu sudah terjamin keamanannya, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, dan pastinya mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, yang kedua itu modalnya tidak terlalu besar. Ya, jadi hanya menggunakan pisang, menggunakan tepung, telur, kulit lumpia, seperti itu, tidak terlalu besar. Nah, yang ketiga, menghasilkan lengkeng pisang yang bervariasi. Nah, jika mempunyai variasi aneka rasa dalam lengkeng pisang ini akan menarik perhatian konsumen. Apabila konsumen bosan dengan varian rasa coklat, maka dia bisa berganti dengan varian rasa keju. Jika dia bosan dengan keju, maka dia bisa berganti dengan rasa original lengkeng pisangnya sendiri, gitu. Jadi itu suatu kelebihan tersendiri apabila mempunyai varian rasa. Nah,
Yang selanjutnya itu harga produknya terjangkau. Nah, untuk dalam satu bungkusnya itu berisi 450 gram lengkeng pisang, dijual dengan harga 20.000. Nah, sangat murah di kantong masyarakat kita. Nah, yang selanjutnya itu dipasarkan melalui media sosial dan dititipkan di supermarket. Nah, hal ini akan membuat produk lengkeng pisang ini akan lebih mudah dikenal dan banyak peminatnya, baik itu dari dalam daerah saya ataupun dari luar daerah saya. Nah, yang kedua itu weakness atau kelemahan. Yang pertama, masih home industry. Hal ini akan menyebabkan belum dapat terjaganya kualitas produknya, karena ya namanya masih buatan tangan, ada saja salahnya, entah binatang masuk atau rambut masuk ke dalam kemasan dalam lengkeng pisang, seperti itu. Nah, yang kedua itu pisang siam susah didapat. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat lengkeng pisang itu harus menggunakan pisang siam. Jadi pisang siam ini susah didapat. Dan Pak Lamudin sendiri untuk mengambil pisang siamnya itu hanya di tempatnya agak jauh dari daerah saya. Nah, selanjutnya itu stok pisang siam lama-lama bisa habis. Nah, karena susah didapat itu, otomatis orang yang menanam, pemilik pisang siam ini sangat sedikit, sehingga harus mencari pemilik-pemilik yang lainnya. Nah, selanjutnya itu opportunity. Nah, opportunity atau peluang. Yang pertama, sosial media membantu pemasaran dengan cepat. Nah, dengan adanya sosial media, maka produk cemilan lengkeng pisang akan lebih mudah dikenal dan banyak peminatnya. Nah, yang kedua itu kesempatan mengembangkan jaringan pemasaran di luar pulau. Nah, kan dijual melalui media sosial, yaitu Shopee dan Tokopedia, ataupun di Facebook, di WA, maupun di Facebook WA. Nah, itu akan peminatnya dari luar pulau bisa saja ada yang membelinya, seperti itu. Apalagi sekarang banyak sekali pengiriman dari pulau satu ke pulau yang lainnya, sangat mudah. Nah, yang ketiga, masih sedikit yang menjual lengkeng pisang di daerah saya. Nah, ini benar sekali. Kebanyakan orang yang menjual lengkeng pisang di daerah saya itu hanya dititipkan di warung-warung kecil, sehingga tidak terlihat, tidak terkenal, hanya terkenal di daerah itu saja, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu threat atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku yang tiba-tiba naik. Nah, jika pisang siam menjadi langka, maka sudah dipastikan harganya akan melambung tinggi. Hal ini akan menjadi ancaman untuk kita sendiri, karena otomatis harganya akan berubah. Nah, jadi itu menjadi ancaman tersendiri bagi pemilik lengkeng pisang. Nah, yang kedua itu ada produk yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Hal ini akan menyebabkan ancaman tersendiri untuk kita, karena otomatis pelanggan pasti mencari yang lebih murah dan lebih baik, seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.